Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Zakiyah SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan kedua di LPTK IAIN Pontianak kelas Fikih B. Saya juga merupakan guru di Madrasah Ibtidaiyah TPI Kramat Banjarmasin. Hari ini, Senin, tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 dengan materi fikih untuk kelas 3 MI tentang ketentuan salat jamak dan qasar. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Ya, semoga anak-anak ibu tetap semangat belajarnya ya pada hari ini. Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Nah, sekarang tengadahkan tangannya semuanya. Sekarang kita berdoa bersama. Ya, sudah siap anak-anak? Sudah. Ya, sekarang tengadahkan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabb wa bil islami dina wa bi muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga dengan pembacaan doa tadi ilmu yang kita peroleh pada hari ini bisa berkah dan bermanfaat. Ya. Baiklah, sekarang Ibu akan mengabsen dulu lah. Ya, yang Ibu sebut namanya, nanti angkat tangannya ya. Ya, coba. Muhammad Hafiz Al-Farisi, Mahdi Arsyadi,
Muhammad Amin, Muhammad Evan Reza Fahlepi, Muhammad Nafis, Muhammad Nur Aska, Muhammad Zain, Nadila Maharani, Nur Zulfa Sofia, Putri Nur Maulida, Sahira Atifah, Siti Adelia Ataya, Sultan Ahmad Darmawan, Yuliana, Zahira Rahmadina, Zaida Soleha. Ya, berarti hari ini hadir semua. Alhamdulillah. Ya, baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Nah, supaya semangat belajarnya, coba anak-anak sekarang kita tepuk semangat dulu. Ya, siap semuanya? Iya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Ya, bagus. Semoga anak-anak ibu semangat belajarnya pada hari ini. Ya. Nah, sekarang siapkan buku dan alat tulisnya. Sudah siap? Siap. Ya, alhamdulillah. Ya, minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang sholat. Ya, sholat sunnah rawatib. Masih ingat anak-anak apa itu sholat sunnah rawatib? Salat sunnah yang diiringi salat fardu. Ya, bagus. Alhamdulillah semuanya masih ingat. Nah, sholat sunnah rawatib kemarin terbagi menjadi dua. Ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Nah, qobliyah itu dikerjakan sebelum sholat fardu. Kalau yang ba'diyah dikerjakan sesudah sholat fardu. Ya, baiklah. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang ketentuan sholat jamak dan qasar. Nah, adapun indikator dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian sholat jamak dan qasar. Yang kedua, mengkategorikan sholat yang boleh dijamak dan diqasar. Kemudian yang ketiga, mengklasifikasi sholat jamak takdim dan jamak takhir. Yang keempat, menuliskan pengalaman sholat jamak dan qasar. Yang kelima, mempraktekkan sholat jamak dan qasar. Melaksanakan sholat itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Nah, itu yang tidak boleh ditinggalkan lah sholat itu. Tapi kadang karena ada sesuatu hal, kadang kita bisa mengerjakan sholat itu tidak tepat pada waktunya. Salah satunya mungkin karena kita dalam perjalanan yang tidak mungkin kita dapat melaksanakan sholat tepat pada waktunya. Apalagi misalnya dalam perjalanan jauh. Nah, salah satu rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam yang sedang melakukan perjalanan jauh adalah agar dapat mengerjakan sholat, maka bisa mengerjakan sholat jamak atau sholat qasar. Nah, sekarang apa dulu yang dimaksud dengan sholat jamak? Nah, iya, bagus. Nah, sholat jamak itu berasal dari bahasa Arab, artinya menggabungkan atau mengumpulkan. Nah, jadi sholat jamak artinya mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Nah, sekarang sholat apa saja yang bisa dijamak? Yang pertama adalah sholat zuhur dan asar. Kemudian sholat maghrib dengan isya. Sedangkan sholat subuh itu dikerjakan pada waktunya lah. Nah, sholat jamak
itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya jamak takdim, ada lagi yang kedua namanya jamak takhir. Nah, sekarang apa perbedaan antara jamak takdim dan jamak takhir? Jamak takdim itu artinya menjamak dua sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya, mengerjakan sholat zuhur dengan asar, maka mengerjakannya pada waktu zuhur. Nah, itu namanya jamak takdim. Artinya mengerjakannya pada waktu yang pertama lah. Kemudian lagi misalnya sholat maghrib dengan isya digabung, mengerjakannya pada waktu maghrib, pada waktu yang pertama lah. Nah, sedangkan jamak takhir itu artinya menggabungkan dua salat fardu yang dilakukan pada waktu yang kedua. Nih misalnya kita menjamak salat zuhur dengan asar. Nah, mengerjakannya pada waktu asar. Nah, tapi dikerjakannya secara berturut-turut lah. Kerjakan zuhur dulu, lalu asar. Tapi mengerjakannya pada waktu asar lah. Kemudian lagi sholat maghrib dengan isya. Nah, mengerjakannya, menggabungnya itu antara maghrib dengan isya itu mengerjakannya pada waktu isya lah. Jadi mengerjakannya tetap berturut-turut. Misalnya mengerjakan maghrib dulu, setelah selesai sambung mengerjakan sholat isya. Nah, bisa membedakan anak-anak antara jamak takdim dan jamak takhir? Bisa. Ya, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang sholat qasar. Nah, selain salat jamak, ada lagi keringanan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang melakukan perjalanan jauh. Salah satunya adalah salat qasar. Nah, apa itu salat qasar? Qasar artinya meringkas. Nah, jadi salat qasar itu artinya meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, jadi salat yang dapat dikerjakan dengan cara qasar ini hanyalah salat yang jumlah rakaatnya 4. Nah, sekarang salat apa saja yang bisa dikasar? Yang pertama adalah salat zuhur, itu kan 4 rakaat. Kemudian asar, itu juga 4 rakaat. Kemudian isya, itu juga 4 rakaat. Nah, kalau dikasar itu jumlah rakaatnya menjadi 2 rakaat lah. Sedangkan salat subuh dan salat maghrib itu tidak bisa dikasar karena jumlah rakaatnya kurang dari 4 rakaat. Nah, sampai di sini anak-anak paham sudah? Ada yang masih belum paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Menjamak atau mengkasar salat itu hukumnya mubah atau dibolehkan, tapi dengan syarat-syarat tertentu lah. Nah, syarat yang pertama, perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat. Nah, kemudian syarat yang kedua, perjalanannya ini adalah perjalanan jauh yang jaraknya 80,64 km atau lebih. Jadi kalau jaraknya kurang dari itu tidak bisa lah mengerjakan salat jamak atau qasar. Kemudian salat yang dijamak atau dikasar adalah salat ada. Kemudian salat yang bisa dikasar itu adalah salat yang jumlah rakaatnya 4. Kemudian lagi niat. Nah,
niat menjamak atau mengqashar pada waktu takbiratul ihram. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kartu soal dan jawaban untuk kita bahas bersama-sama lah. Jadi nanti yang dapat soal itu bertanya, yang mendapat jawaban nanti tuh menjawabnya lah. Ya. Nah, itu tadi ada kartu soal dan kartu jawaban. Jadi nanti kalian maju secara berpasangan. Nah, yang mendapat kartu soal nomor 1 silahkan maju. Apa yang dimaksud dengan salat jamak? Salat jamak artinya mengumpulkan dua salat fardu dalam satu waktu. Nah, sekarang yang nomor 2 silahkan maju. Soal siapa soal? Aska. Salat apa yang boleh dijamak? Salat yang dijamak itu salat zuhur dengan salat asar, salat maghrib dengan salat isya. Ya, bagus. Ya, sekarang nomor 3. Siapa yang bertanya? Apa hukum mengerjakan salat jamak dan qashar? Hukum mengerjakan salat jamak adalah mubah atau boleh bagi orang yang memenuhi syarat. Ya, bagus. Ya, sekarang yang keempat. Silakan maju yang keempat. Salat jamak terbagi menjadi dua, yaitu jamak takdim, artinya menjamak dua salat fardu dan dikerjakan dalam satu yang pertama. Sedangkan jamak takhir yaitu menjamak dua salat fardu dalam satu waktu dan mengerjakan pada waktu yang kedua. Ya, bagus. Sekarang lanjut. Yang kelima. Siapa soal, siapa bertanya? Ya, soal. Apa yang dimaksud dengan salat qashar? Salat qashar yaitu meringkas salat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, bagus. Ya, sekarang yang nomor 6, silakan maju. Salat apa saja yang boleh dikasar? Salat yang dapat dikasar yaitu salat yang jumlah rakaatnya 4, yaitu salat zuhur, asar, dan isya. Ya, bagus. Ya, sekarang nomor selanjutnya. Hal-hal apa saja yang membolehkan menjamak atau mengkasar salat?
Hal-hal yang membolehkan salat jamak dan qasar yaitu: 1. Karena dalam perjalanan jauh, yaitu minimal berjarak 80 km. 2. Karena sakit. 3. Karena dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir, misalnya perang, bencana alam, hujan lebat. Ya, bagus. Nah, sekarang yang nomor selanjutnya, silahkan maju. Siapa bertanya? Salat apa yang tidak dapat dikasar? Salat yang tidak dikasar yaitu salat maghrib dengan salat subuh. Ya, bagus semuanya. Nah, baiklah, sekarang marilah kita simpulkan bersama-sama materi pelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang salat jamak dan qasar. Nah, salat jamak itu tadi artinya apa? Salat yang dikumpulkan dalam satu waktu. Bagus, salat yang dikumpulkan dalam satu waktu. Nah, sekarang lagi, tadi ada lagi namanya salat qasar. Apa itu salat qasar? Meringkas salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Salat jamak terbagi menjadi 2, yaitu salat jamak takdim dan jamak takhir. Ya. Salat yang bisa dijamak tadi salat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, bagus. Nah, sekarang salat apa saja yang bisa dikasar? Zuhur, asar, isya. Ya, zuhur, asar, dan isya. Karena itu jumlah rakaatnya adalah 4. Jadi kalau dikasar menjadi 2. Ya, baiklah. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, sekarang Ibu akan membagikan dulu soal-soal untuk kalian kerjakan pada hari ini. Nah, sekarang kalian kerjakan soal-soal yang sudah Ibu bagikan. Silahkan dijawab.
Ya, sudah selesai anak-anak? Ya, kalau sudah sekarang kita kumpulkan. Coba maju Sultan, kumpulkan tugas teman-temannya. Nah, alhamdulillah materi pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Minggu depan kita masih akan tetap melanjutkan tentang salat jamak dan kasar, yaitu tata cara pelaksanaannya. Nah, semoga pembelajaran pada hari ini anak-anak bisa memahaminya dengan baik dan bisa nanti menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya kalau kita nanti dalam perjalanan lah bisa melaksanakan salat jamak dan kasar. Nah, akhirnya Ibu akhiri dulu pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga ilmu pada hari ini bisa berkah dan bermanfaat. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.